Baik, kita masuk ke pelajaran kita. Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali tentu nama beliau, dan Abi Thalib adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 14 orang. Jadi 13 orang ya, 10 orang paman, 3 orang tante ya. 14 orang dengan Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib salah satu dari paman-paman Nabi. Dari 14 orang itu memang ada, kalau tidak salah, 4 laki-laki dan 1 perempuan yang mendapat, yang masih hidup di mana Nabi SAW diutus menjadi Nabi. 2 beriman dari laki-laki ya, 2 kafir. Dan yang 1 wanita itu masuk Islam, itu Sofia ya. Kalau tidak salah ini ibunya Zubair bin Awam, itu tante Nabi SAW. Nanti akan kita bahas di kehidupannya Zubair kalau tidak salah itu. Kemudian yang masuk Islam dari kalangan paman laki-laki adalah Hamzah dan Abbas. Yang meninggal dalam keadaan kafir, yang dapat masa kenabian adalah Abu Thalib dengan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Ini paman Nabi langsung ya, paman Nabi langsung. Tentu kita tidak sedang membahas Abu Thalib, karena sebagian orang yang mengaku Islam, mereka mengatakan Abu Thalib itu tidak meninggal dalam keadaan kafir. Kalau kita punya silsilah riwayat menjelaskan masalah itu, gitu kan, jelas sekali. Waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah siapa yang kau cintai hai Muhammad, dan Allah berikan hidayah kepada siapa pun yang dia inginkan. Ayat ini turun di fase Mekah tepat pada saat setelah meninggalnya Abu Thalib. Karena Nabi SAW sedih, pamannya yang selama ini dukung ternyata tidak bisa, atau tidak, bukan tidak bisa, tidak mau ucapin syahadat. Nah, sudah ditawarkan di akhir sebelum meninggal, dan ini bukan aib ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh anaknya dengan istrinya, Nabi Lut istrinya juga begitu. Itu ada contoh-contoh nabi-nabi sebelum, gitu kan. Itu subhanallah tergantung daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu disebutkan dalam buku ini sebagai simbol ya. Simbol Ali itu seperti apa kedudukannya adalah hadis Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabuwah ba'di. Hai Ali, apakah kau tidak senang kalau seandainya kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di samping Musa. Jadi Nabi Musa AS diutus jadi Nabi, maka Harun saudaranya diangkat menjadi Nabi. Tetapi kata Nabi SAW, hanya saja tidak ada Nabi sesudahku. Tidak ada Nabi sesudahku. Artinya memang tidak mungkin kamu akan menjadi Nabi karena tidak ada lagi Nabi sesudahku. Tapi kedudukannya sangat tinggi di depan Nabi SAW. Terbentuk kejiwaan yang luar biasa dari Ali, keimanan, kesucian, ya, perilaku, tingkah laku, akhlak, semua karena memang dikader dan dicetak oleh Nabi SAW di rumah Nabi SAW. Jadi kata para ulama, kalau kita mau lihat pribadi Nabi SAW lebih jauh lagi, kita bisa lihat juga pribadi Ali. Karena Ali radhiyallahu anhu ini memang lihat besar di rumah Nabi SAW. Para ulama menyebutkan, dan disepakati ulama-ulama sirah maksudnya, menukil kepada kita bahwasanya di Mekah, fase Mekah, pada saat Nabi SAW menerima perintah tentang sholat malam, ya, disuruh sholat malam, waktu turun 2 surah Al-Muzammil dengan Muddathir, maka Nabi SAW disuruh, Qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, bangunlah sholat malam hai Muhammad, setengahnya atau bahkan kurangin sedikit dari itu. Maka Nabi SAW seringkali bangun sholat malam dan seringkali mengerjakan sholat malam itu di luar Mekah, dan selalu diikuti oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali selalu mengikuti beliau pada saat itu. Jadi belum ada orang yang mengerjakan sholat di Mekah kecuali Nabi SAW dan diikuti oleh Ali pada saat itu. Maka sempat satu kali Abu Thalib mengikuti keduanya secara diam-diam lalu melihat mereka mengerjakan sholat. Lalu Abu Thalib bertanya setelah itu, wahai ponakanku, bertanya kepada Nabi SAW, agama apa yang sedang kamu anut ini? Kata Nabi SAW, pamanku ini adalah agama Allah, agama malaikat-malaikatnya, agama rasul-rasulnya, dan agama bapak kita Ibrahim yang telah memimpin di Mekah. Allah mengutusku dengannya kepada hamba-hambanya. Wahai pamanku, engkau adalah orang yang paling pantas bagiku untuk memberikan nasihat, atau aku berikan nasihat kepadanya, mengajaknya kepada hidayah. Engkau lah yang paling pantas untuk menjawab seruanku dan mendukung atasku.
Maka Abu Talib berkata, keponakanku, aku tidak kuasa meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang mereka lakukan selama ini, tapi tidak akan ada apapun yang tidak kamu sukai yang akan menimpamu selama aku masih hidup. Lalu Ali bin Abi Thalib pada saat itu sebagai putra, ya, dihadapkan, atau Abu Talib menghadap ke putranya sambil berkata, anakku, agama yang engkau ikuti ini agama apa? Lalu Ali menjawab dengan umur yang masih kecil, anakku, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Aku mempercayai apa yang dibawa oleh Muhammad. Aku sholat bersamanya karena Allah dan aku mengikutinya. Maka Abu Talib berkata akhirnya, dia tidak akan mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Maka ikutilah dia terus, jangan berpisah dengannya. Ini disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham dengan sanad yang sahih tentang masalah ya terjadinya dialog tersebut antara Abu Talib dengan anaknya juga dengan Nabi SAW. Ada beberapa gelar yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya. Ali radhiyallahu anhu mendapat gelar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah gelar syahid, artinya dia akan mati syahid. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini riwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2417 dan Imam Tirmidzi 3696. Waktu Nabi SAW berada di bukit ya, yang ada gua Hiranya, gunung maksudnya, gunung Nur ya, Jabal Nur biasa orang bilang. Pada saat itu Nabi SAW pernah berjalan ke sana, kemudian bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair di fase Mekah. Tiba-tiba ada sebuah batu goncang, tiba-tiba ada sebuah batu di dekat mereka besar goncang. Maka kata Nabi SAW sambil menunjuk batu itu, ihda fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Tenanglah, karena di atas gunung ini, di dekatmu hai batu, tidak ada yang lain kecuali seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar, dan yang lainnya orang-orang yang akan mati syahid. Di sini maksudnya adalah Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan subhanallah lima-limanya mati syahid. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi ini julukan atau gerakan gelar pertama yang Nabi SAW sampaikan, berita gembira kepada Ali semasa dia masih kecil di Mekah, ya, karena memang Ali beda jauh umurnya dengan Abu Bakar, dengan Umar, gitu kan. Dia masih anak-anak sekali. Nabi SAW dengan Abu Bakar sama Umar bedanya cuma 2 tahun, 3 tahun, gitu kan. Tapi kalau Ali beda jauh sekali. Ya, Nabi SAW diutus menjadi Nabi, sementara Ali itu masih kecil sekali. Kemudian juga Nabi SAW telah memberikan gelar atau ya, gelar sebenarnya di sini disebutkan gelar ya, gelar kealiman. Dia akan menjadi seorang alimnya kaum muslimin. Sebagaimana sabda beliau disebutkan oleh Imam Ahmad di jilid 1 nomor 88 hadisnya, dan Imam Nasai juga menyebutkan dalam Khasais dan Al-Adawi mengatakan sahih dengan kumpulan jalan periwayatnya. Kata Nabi SAW kepada Ali, idhab fa inna Allah Ta'ala sayuthabbitu lisanaka wa yahdi qalbak. Nanti riwayatnya lebih lengkap setelah ini, akan ada penjelasan nanti. Jadi satu waktu pernah Ali radhiyallahu anhu diutus ke Yaman, kemudian untuk menjadi da'i. Lalu Ali berkata, ya Rasulullah, saya lebih muda dari mereka, bagaimana bisa saya menggurui mereka? Lalu kata Nabi SAW, pergilah, karena sesungguhnya Allah akan menunggukan lisanmu dan membimbing hatimu. Artinya kau akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang kau akan bisa membimbing mereka. Penulis ini mengatakan ini juga termasuk gelar Nabi SAW. Dia akan menjadi seorang alim. Dia akan menjadi seorang alimnya ulama, alimnya sahabat. Yang ketiga, dapat jaminan surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW disebutkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani di silsilah hadis sahih atau sahihul jami' nomor 50. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatun fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaid bin Jarrah fil jannah. Ini 10 orang yang masuk surga. Abu Bakar pasti masuk surga, Umar dijamin masuk surga, Uthman dijamin masuk surga, Ali dijamin masuk surga, Talha dijamin masuk surga, Zubair
dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid dijamin masuk surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dijamin masuk surga. Saksi bahasan kita ada di sini Ali, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang keempat, Nabi SAW memberikan julukan kepada Ali pelaksana amanah beliau. Pelaksana amanah beliau. Jadi Nabi SAW kalau ingin sesuatu apapun selalu Ali yang didahulukan, selalu Ali yang didahulukan. Artinya Ali didahulukan sini untuk mengerjakan apa yang merupakan tugas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan atau disebutkan dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kalau Imam Ahmad di jilid 4 nomor hadisnya 165, kemudian Imam Tirmidzi di nomor hadis 3719, dan ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' nomor 4091. Di mana Nabi SAW mengatakan, Aliyun minni wa ana min Ali wa la yuaddi anni illa ana au Ali. Ali adalah bagian dariku, artinya dia adalah orang yang selalu aku tugaskan, dan aku bagian juga dari Ali. Makanya kalau aku tidak ada, Ali bisa mengambil keputusan itu. Tidak ada yang menunaikan untukku selain aku sendiri atau Ali. Artinya Ali selalu didahulukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah apapun yang berhubungan dengan masalah pekerjaan ini. Selanjutnya adalah ada sedikit juga berhubungan dengan masalah kepercayaan Nabi SAW, atau tadi doa Nabi SAW agar dia menjadi alim. Ada riwayat ditambahkan di sini, pada saat Abu Talib meninggal dunia, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad juga dan Abu Ya'la dalam musnadnya, serta Al-Adawi mengatakan hasan hadis ini atau riwayat ini. Waktu Abu Talib meninggal, maka Ali pun menghadap kepada Nabi SAW lalu berkata, pamanmu yang sepuh sudah meninggal. Lalu Nabi SAW bersabda, kuburkanlah dia, kemudian jangan melakukan apapun sampai engkau datang kepadaku. Kuburkan saja, selesai, jangan mengucapkan apapun, datang kepadaku. Ali berkata, maka aku pun menguburkan dan aku datangi Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, mandilah dan jangan engkau melakukan apapun sebelum engkau datang kepadaku setelah mandi. Maka Ali berkata, lalu aku pun mandi, kemudian aku datang kepadanya. Lalu Ali berkata, lalu beliau berdoa untukku dengan doa-doa yang menggembirakanku, melebihi kegembiraanku mendapatkan unta-unta merah atau unta-unta hitam. Yang dimaksud dari riwayat sini adalah, dikatakan dalam riwayat ini, perawi berkata, setelah itu jika Ali bin Abi Thalib memandikan jenazah maka dia selalu mandi sesudahnya. Dari hadis ini diambil pelajaran oleh para ulama fikih, dikatakan dianjurkan dan disunnahkan kalau seseorang memandikan jenazah dia mandi juga. Dia mandi setelah memandikan jenazah. Allahu a'lam hikmahnya apa, tapi begitu. Dan Ali tidak pernah meninggalkan perilaku ini karena Nabi SAW yang menyuruh dia mandi setelah memandikan jenazah ayahnya. Tapi yang jadi saksi bahasan adalah ada doa Nabi SAW untuk Ali di sini, dan tidak disebutkan lafaz-lafaznya seperti apa, tapi penulis-menulisnya atau menukir riwayat ini. Kemudian kelebihan Ali radhiyallahu anhu, fadailnya masuk juga sebenarnya tadi ya. Kalau mau lebih tepat kita ganti istilah gelar tadi dengan fadilahnya, gitu kan? Manaqib, ya, kelebihan Ali radhiyallahu anhu. Tadi saya sudah sebutkan ada poin pertama tentang dapatnya gelar syahid. Kemudian yang kedua menjadi alim dengan doa Nabi SAW. Ya. Kemudian yang ketiga jaminan surga baginya. Yang keempat kepercayaan Nabi SAW dalam menjalankan semua amanah. Yang kelima doa Nabi SAW kepadanya pada saat dia sudah menguburkan ayahnya Abu Talib. Dan doa ini sebagian ulama hadis mengatakan adalah doa agar Ali bisa menjadi pemimpin suatu waktu. Dan itu berhasil dan terjadi. Yang keenam, mencintai Ali radhiyallahu anhu dimasukkan oleh Nabi SAW bagian daripada iman. Dari Dzir rahimahullah, seorang tabi'in berkata, ini dulu tangan kanannya Ali. Ali berkata radhiyallahu anhu, dan riwayat ini dinukil riwayat Imam Muslim nomor 78 dan Tirmidzi 3736. Ali pernah khutbah di atas mimbar, kemudian dia mengeluarkan dari sabuk pedangnya sebuah kulit unta yang di dalamnya ada kulit yang terdiri dari tulisan dan gigi-gigi unta. Allahu a'lam maksudnya apa, tapi yang jelas mungkin zaman dulu orang begitu ya.
Kemungkinan gigi unta itu dulu dipakai untuk menulis, selain bulu hewan, bulu burung gitu kan, yang dipakai nulis tinta. Biasanya juga gigi hewan itu ditelupkan di tinta kemudian dipakai nulis. Makanya biasanya zaman dulu, kalau kita sekarang kertas sama pulpen, zaman dulu itu kulit binatang dengan tintanya pulpennya itu adalah bulu burung atau gigi-gigi unta ini. Lalu Ali berkata, "Walladzi falakal habbata wa bara'an nasama wa innahu la ahdun nabiyyul ummiyul sallallahu alaihi wasallam ilayya alla yuhibbani illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq." Demi zat yang menumbuhkan biji-bijian dan menghidupkan manusia, ini adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, tidak mencintaiku kecuali orang mukmin dan tidak membenciku kecuali orang munafik. Ada orang bilang, baik kalau begitu orang-orang Syiah juga mencintai Ali. Bahkan mungkin dari bahasa mereka, kesannya mereka mencintai Ali melebihi ahli sunnah. Kalau saya pribadi mengatakan tidak benar. Ahli sunnah mencintai Ali radhiyallahu anhu jauh daripada orang Syiah. Karena memang dasarnya pendirian agama Syiah oleh Abdullah bin Saba, orang Yahudi ini, memang tujuannya bukan untuk mencintai Ali, hanya untuk membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya ada nanti kasus Karbala, terbunuhnya Husain, di mana ahli sunnah mengatakan Husain radhiyallahu anhu mati syahid dan yang membunuhnya zalim. Termasuk ada seorang yang bernama Ubaidillah, waktu itu adalah gubernur yang ada di Irak, di wilayah Kufah, yang dia dulu termasuk dalam kelompok Syiatu Ali, yang diberikan julukan Syiatu Ali, gitu kan? Artinya pendukungnya Ali, yang aslinya diambil istilah Syiah di situ. Dialah yang mengeluarkan keputusan agar Husain ditawan, dan akhirnya karena Husain tidak mau ditawan, maka mereka paksa untuk membunuhnya. Kalau betul-betul orang Syiah mencintai Ali radhiyallahu anhu, maka pasti mereka akan memposisikan Ali sebagaimana Nabi SAW memposisikannya. Ini enggak. Kalau antum belum tahu ya, ini pengakuan sebagian orang Syiah. Mereka tahu, dan ini dalam buku-buku mereka ada, buku-buku induknya ada. Mereka menganggap guntur itu adalah suara Ari yang sedang mengamuk. Halilintar, petir itu cambukannya Ali. Dan beragam macam hal. Ini bukan mencintai namanya, mengarang-arang sebuah cerita yang tidak ada, gitu kan? Tidak ada. Dengarkan nanti bagaimana cara ahli sunnah mencintai Ali. Seperti yang kita lakukan ini, menukil apa yang benar tentang beliau, lalu dijadikan sebagai pedoman hidup. Itu cinta yang sebenarnya, bukan mengarang-arang sesuatu yang tidak benar, kan gitu. Kalau seseorang mencintai orang lain, maka tentu kalau benar dia benarkan, kalau salah dia ingatkan, kan gitu. Itu bentuk cinta. Kalau ada orang yang berteman sama antum, kemudian semuanya dianggap benar perilaku kita walaupun salah, itu tidak cinta namanya, bohong itu. Nggak benar itu. Kita lihat misalnya orang-orang Syiah yang mengatakan atau mengagungkan Husain radhiyallahu anhu, yang kita anggap memang syahid, membunuhnya adalah zalim. Tapi kalau kita tidak berani mencap orang itu kafir, gitu kan? Karena memang mencap orang kafir itu ada hukum sendiri. Mereka tidak mengagungkan tidak mengagungkan Ali lebih daripada Husain, Husain lebih daripada Ali. Kalau mereka memang mencintai Nabi SAW, yang mengatakan yang mencintai Ali adalah bagian daripada iman Nabi SAW, artinya Nabi harus lebih dicintai. Posisinya sekarang tidak seperti itu. Bahkan lahir di kelompok Syiah namanya Syiah Gulat. Cirinya kalau mereka mau salam, mereka tepuk paha mereka sambil mengatakan Khanal Amin, Khanal Amin, telah berkhianat Jibril. Mestinya wahyu turun kepada Ali bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ngawur ini. Ini sudah di mana pemahamannya gitu? Jauh sekali. Nah, saya ingin titik beratkan di sini bagaimana ahli sunnah mencintai Ali yang sebenarnya. Kita lihat sekarang poin demi poin, kita akan jelaskan bagaimana ahli sunnah menukil dengan fair, dengan apa adanya riwayat kebaikan-kebaikan Ali radhiyallahu anhu, dan kita selalu bertaraddi mengatakan radhiyallahu anhu dan juga kepada seluruh sahabat tidak terkecuali, dan kita mengambil hal-hal yang sangat positif dari mereka untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Nabi SAW ini juga masuk dalam kelebihan yang ketujuh ya. Tadi mencintai Ali itu adalah bagian daripada iman.
Kelebihan yang ketujuh ditungkil oleh penulis di sini adalah bagaimana Nabi SAW mendidik Ali secara langsung, dan ini sering kali terjadi hampir di setiap lini kehidupan Ali radhiyallahu anhu, dan semua sahabat tidak seperti ini. Sahabat kadang-kadang momen-momen tertentu, karena Ali tinggal di rumah Nabi SAW sebelum menikah, dan setelah menikah pun menikahnya dengan Fatimah anak Nabi SAW, maka otomatis interaksinya akan sering. Dinukil oleh penulis riwayat Bukhari nomor 3705 dan Imam Muslim 2727 dan Imam Ahmad di nomor 136. Pernah Fatimah datang kepada Nabi SAW pada saat ada beberapa budak harta rampasan perang, lalu berkata, ya Rasulullah, lihatlah tanganku sampai sakit seperti ini. Kemudian karena aku mencuci pakaian Ali dan Hasan Husain serta mengurus rumah, Ali pun sibuk punya kegiatan-kegiatan. Bolehkah anda menghadiahkan kepada saya satu orang budak saja yang membantu saya di rumah? Nabi SAW waktu itu mendiamkan, dan Aisyah pun dan Fatimah pun pulang ke rumahnya. Kata Ali, pada saat kami akan tidur berbaring dia dengan Fatimah, tiba-tiba Nabi SAW mengetuk pintu rumah kami, kemudian duduk di antara kami, duduk di antara Ali dengan Fatimah. Dan kami masih bisa merasakan dingin telapak kaki beliau, karena waktu itu musim dingin dan malam hari Nabi SAW datang. Kemudian berkata, ya, pada saat itu, ala uallimukuma khairan mimma sa'altumani idza akhadtuma madaji'ahuma tukabbirani arba'an wa thalathin wa tusabbihani thalathan wa thalathin wa tahmadani thalathan wa thalathin fa huwa khairun lakuma min khadim. Maukah kalian berdua aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Kalian berdua minta pembantu tadi, ada yang lebih baik daripada pembantu. Nabi SAW didik mereka secara langsung, gitu kan? Jika kalian berdua hendak tidur, maka bertasbihlah, bacalah ya, Allahu Akbar sebanyak 34 kali, bertakbirlah 34 kali, kemudian bertasbihlah Subhanallah 33 kali, kemudian bertahmidlah Alhamdulillah 33 kali. Itu lebih baik daripada kalian mendapatkan seorang pembantu. Kata ulama hadis di sini, ada banyak hal yang diambil pelajaran. Yang pertama adalah Nabi SAW memang menyampaikan wahyu ini, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala tentang mestinya seorang Muslim pada saat mau tidur baca zikir tadi, dan pada saat capek bekerja juga dia hibur dirinya dengan membaca Allah Akbar 34 kali, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Dan yang paling pertama disampaikan kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Ya. Kemudian juga yang lain adalah bagaimana Nabi SAW peduli dalam pendidikan anaknya, anak mantunya, sampai didatangin sendiri, gitu kan, didatangin sendiri. Dan ini penulis buku mengkhususkan mengatakan sebenarnya ini didikan Nabi SAW termasuk kepada Ali radhiyallahu anhu. Selanjutnya yang kedelapan adalah gelar Nabi SAW kepadanya dengan Abu Turab. Abu Turab, ya. Turab ini sebenarnya tanah, ya. Ini dinukir riwayatnya oleh Imam Bukhari nomor 3703. Dari Ibnu Abi Hazm bahwa seorang laki-laki datang kepada Sahal bin Sa'ad, maka dia berkata, ini adalah fulan, gubernur Madinah maksudnya. Dia berdoa untuk Ali bin Abi Thalib di atas mimbar. Sahal berkata, dia berkata apa? Dia menjawab, orang itu, Abu Turab. Maksudnya ada satu khatib naik di atas mimbar lalu berkata, semoga Allah meridhahi Abu Turab, menyebutkan dengan istilah begitu. Maka Sahal tertawa. Sahal ini seorang sahabat, ya. Dia berkata kepada orang yang bawa berita itu, nama itu dari Nabi SAW. Dia tidak mempunyai sebuah panggilan yang paling dia sukai, si Ali, melainkan panggilan tersebut. Lalu diceritakanlah sebabnya. Satu hari pernah terjadi masalah antara Fatimah dengan Ali. Rumah tangga, ada cekcok. Kemudian Ali ini punya ciri khas, dia tidak pernah mau memarahi istrinya, dia luruskan, dia nasihatin, tapi kalau dia jengkel sekali dia menghindar supaya dia tidak main tangan, dia tidak pukul, maka dia meninggalkan rumah. Satu hari terjadi hal yang sangat menyakitkan bagi Ali, tapi tidak disebutkan apa kira-kira penyebabnya. Lalu kemudian Ali pun menuju ke masjid, lalu kemudian Ali tidur di tanah, lantai masjid kan dari tanah. Kemudian dia menggosok-gosokkan badannya di tanah itu, melampiaskan marahnya ke tanah itu, gitu kan. Maka datanglah Nabi SAW ke rumah
Fatimah dan Ali, lalu tanya, di mana Ali? Kata Fatimah di masjid. Dan Nabi SAW sudah mengetahui sedang terjadi sesuatu. Maka Nabi SAW pun datang ke masjid lalu mendapatkan Ali sambil berkata, Ijlis ya Aba Turab, duduklah wahai Abu Turab. Ya, maksudnya Turab itu tanah, karena kamu gosok-gosok badanmu di tanah, maka dipanggil dengan Abu Turab. Ini julukan ya, ini julukan saja. Subhanallah, saya pernah dengar salah satu Allahu alam, dia seorang alim atau bukan dari orang Syiah, ada cuplikannya di YouTube. Dia bilang Ali kan punya julukan Abu Turab. Berarti ya, Abu itu kan biasa julukan Abu ini seperti apa ya? Pemilik, seperti pemilik ya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang namanya Abdullah gitu kan, yang pertama dikatakan Abu Abdillah, maksudnya dia ayahnya, dia pemiliknya si Abdullah ini. Seperti itulah kurang lebih gitu kan. Atau misalnya dia punya satu benda, maka disebutkan Abu Fulan, Abu Bendah, itu disebutkan bendahnya gitu kan. Seperti itulah kurang lebih. Tapi di sini pemahamannya adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari ini menjelaskan karena ada kisahnya, sebab urut hadis. Orang-orang Syiah mengatakan tidak. Abu Turab ini maksudnya adalah Ali pemilik seluruh bumi ini, gitu kan. Dan kalau bukan karena Ali, Adam nggak diciptakan. Aneh sekali. Apa hubungannya gitu? Adam punya bahasan sendiri alaihissalam, ayah kita semua. Ayahnya Ali, ayahnya kita semua, ayahnya Nabi Muhammad SAW, ayah Abul Bashar, ayahnya seluruh manusia gitu kan. Tapi enggak ada hubungannya, enggak ada bahasan dan tidak ada maslahatnya. Cuma karena salah faham dengan masalah kalimat Abu Turab, gitu kan. Makanya sekaligus saya jelaskan tadi riwayat ini walaupun sederhana, agar jangan sampai ada orang menyalahfahami masalah ini. Kemudian Nabi SAW, kelebihan yang ke-9 adalah mendudukkan Ali radhiyallahu anhu di posisi yang sangat mulia, gitu kan. Kalau seandainya ada Nabi setelah beliau, maka pastilah Ali yang ditunjuk, gitu kan. Sebenarnya riwayat ini tidak murni hanya untuk Ali saja. Ingat waktu kita membahas Umar bin Khattab, pernah Nabi SAW juga bilang, sesungguhnya di umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddithun, yang kalau dia ngomong disepakati oleh wahyu. Biasanya setelah nabinya meninggal mereka diangkat jadi nabi oleh Allah. Dan kalaupun itu dari umatku maka dia adalah Umar. Berarti kan ada pernyataan Nabi SAW yang hampir serupa, disebutkan kepada Ali dan Umar. Kalau Umar tadi begitu, riwayat yang saya sebutkan. Kalau Ali adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Bukhari nomor 3316 dan Imam Muslim 2404, di mana Nabi SAW mengatakan tadi hadis yang pertama sekali di pembukaan saya sebutkan, ala tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Maukah kamu hai Ali, ridhokah kamu kalau seandainya kamu mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun dari Musa, hanya saya tidak ada nabi setelahku. Artinya kalau ada nabi kau juga akan dinobatkan menjadi nabi. Ini juga sebuah fadilah. Jadi kalau saya berikan poin sebenarnya ke-9 ini, manaqibnya kelebihan Ali adalah kedudukannya di mata Nabi SAW. Di sini terdiri dari beberapa riwayat. Yang pertama kedudukannya menjadi seorang nabi kalau nabi seandainya ada nabi setelah Nabi SAW. Kemudian juga pernah terjadi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah satu yang dijamin surga juga, berkata, aku sedang duduk di masjid, aku bersama dua orang laki-laki bersamaku dan kami sempat membicarakan tentang Ali yang kayaknya kurang patut, kurang tepat gitu. Maka Nabi SAW datang kepada kami pada saat lewat dan mendengarkan apa yang sedang kami bicarakan, maka beliau marah. Kemarahan Nabi SAW tersebut terlihat di wajahnya dan beliau berkata, malakum wa mali, man adza aliyan faqad adzani. Apa urusan kalian denganku? Kemungkinan kata ulama hadis adalah orang-orang ini sedang membicarakan tentang pernikahan Ali dengan Fatimah. Kenapa kok Ali yang diterima lamarannya? Karena waktu itu Fatimah sempat dilamar oleh beberapa orang sahabat, tapi Nabi SAW memilih Ali. Poin itu yang sedang dibahasakan, sedang dibicarakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, waktu itu kan Nabi yang nikahkan. Maka Nabi mengatakan, apa urusannya kalian dengan keputusanku? Barang siapa yang menyakiti Ali, berarti dia telah menyakitiku. Artinya Ali sekarang sudah jadi anak mantuku. Kalau ada yang bilang memprotes kenapa saya nikahkan Fatimah sama Ali, berarti seakan-akan menyakiti aku, menyakiti Ali juga. Nggak ada gunanya, untuk apa? Gitu kan? Jadi ini memahami makna hadis seperti itu. Kalau ada yang selain daripada ini maknanya Allahu alam, tapi ini yang saya ketahui.
Kemudian yang ketiga riwayatnya, tentu masih poin 9 ya. Kedudukan Ali di sisi Nabi SAW, pertama dianggap sebagai Nabi kalau Nabi SAW meninggal, kalau ada Nabi. Kemudian yang tentu tidak ada ya, tidak ada Nabi di sini. Yang kedua, Nabi SAW pernah marah ke beberapa sahabat dan mengatakan siapa yang menyakiti Ali berarti menyakiti saya. Karena keputusan Nabi SAW menikahkan Ali dengan Fatimah. Tapi intinya Nabi marah kenapa menyakiti Ali, sama juga dengan menyakiti dia. Yang ketiga riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang masyhur, yang sudah kita pernah bahas kehidupannya beliau. Riwayat ini dinukil oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Maaf, sanad dengan hadis sanad yang sahih. Kalau yang pegang buku bisa dilihat di halaman 349. Abu Bakar berkata bahwasanya Nabi SAW pernah mengutusku, Abu Bakar diutus untuk membawa surat yang isinya berlepas diri dari orang-orang musyrik Mekah. Yang isinya begini, setelah tahun ini orang-orang musyrik tidak boleh lagi mengerjakan haji, orang-orang telanjang tidak boleh lagi tawaf di Ka'bah, dan tidak masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Orang-orang musyrik manapun yang memiliki perjanjian sampai waktu tertentu antara dia dengan Nabi SAW, maka perjanjian itu hanya berlaku untuk waktu tersebut. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Abu Bakar berangkat menuju ke Mekah membawa, dan ini biasanya kalau Nabi SAW tugasin sebuah tugas seperti ini berarti memang orang pilihannya Ali. Nabi SAW tunjuk Abu Bakar, bawa ini dan bacain kepada penduduk Mekah. Setelah 3 hari perjalanan artinya sudah mendekati Mekah, tiba-tiba saja Ali menyusul. Nabi SAW menyuruh Ali menyusul Abu Bakar, dan Ali sempat menemukan Abu Bakar sebelum masuk ke Mekah. Lalu Ali pun memberikan surat lain kepada Abu Bakar, yang surat tersebut berisi, wahai Abu Bakar, serahkanlah suratku kepada Ali dan biarkan dia yang membaca itu ke penduduk Mekah. Ringkas cerita, Abu Bakar pun memberikan surat tersebut, lalu kemudian Ali membacakan. Setelah itu orang-orang Mekah tahu keputusan Nabi SAW, lalu keduanya pulang ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, Abu Bakar langsung menangis di hadapan Nabi SAW. Kita tahu Abu Bakar adalah orang yang baka, yang suka sekali menangis, dan beliau pekah sekali. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada sesuatu yang salah dariku? Kenapa kok aku tadi yang engkau utus, kemudian engkau gantikan dengan Ali, padahal aku sudah tiba di Mekah, tinggal dibacain saja. Aku merasa itu sebuah tugas yang mulia. Lalu kata Nabi SAW, ma hadatha fika illa khair. Tidak ada apa-apa ya Abu Bakar, kamu selalu baik saja di mata saya, nggak ada yang salah. Tapi kata Nabi, walakin umirtu alla yuballighahu illa ana au rajulun minni. Tetapi saya ingin agar surat tersebut dibaca oleh aku atau seseorang yang memang ya khusus dari aku. Maksudnya adalah Ali di sini radhiyallahu anhu. Karena memang sudah kita katakan sebelumnya, seringkali tugas Nabi SAW selalu ditunjuk Ali yang menggantikan dalam beberapa hal yang sifatnya kegiatan sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari. Ini riwayat menjelaskan masalah tersebut. Kemudian juga riwayat yang lain, riwayat yang keempat, menyebutkan tentang kedudukan Ali di mata Nabi SAW. Satu waktu Nabi SAW, untuk kisah yang panjang saya ringkaskan, dan riwayat ini dinukil oleh Imam Bukhari nomor 4251, dan juga Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan ringkas. Bahwasanya pernah Nabi SAW menuju ke Mekah. Dari Al-Bara berkata radhiyallahu anhu, ia berkata ketika Nabi SAW menunaikan umrah di bulan Zulqa'dah, orang-orang Mekah tidak mengizinkan beliau masuki Mekah. Sampai Nabi SAW sepakat untuk kembali dan akan masuk tahun depan dan tidak tinggal di sana selama 3 hari. Dan tinggal di sana maksudnya di Mekah selama 3 hari. Ketika mereka menulis perjanjian, mereka menulis inilah yang disepakati, yang disetujui oleh Muhammad Rasulullah. Mereka mengatakan kami tidak setuju dan kami tidak mengakui kamu sebagai Nabi. Maka Nabi SAW pun mengatakan kepada penulis waktu itu Ali, berkata, wahai Ali, hapuslah dan tulislah Muhammad bin Abdullah. Kata Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya tidak ingin menghapus nama anda selamanya. Lalu Nabi SAW mengatakan hapuslah, maka dihapuslah tulisan tersebut. Ringkas cerita, waktu mereka mau meninggalkan Mekah, ini yang jadi saksi bahasan, datanglah salah satu anak ya, Hamzah. Jadi Hamzah radhiyallahu anhu ternyata waktu masuk Islam, khilaf di antara hadis sejarah tentang istrinya masih hidup atau tidak. Tapi kemungkinan ada riwayat yang menjelaskan kalaupun hidup memang tidak beriman. Hamzah, Abdurrahman bin Auf, banyak sahabat-sahabat yang memang istrinya nggak ikut beriman, gitu kan. Anak-anaknya juga ditahan di Mekah. Cerita ini
ternyata ada satu anaknya Hamzah yang masih kecil waktu itu, di bawah 10 tahun, waktu melihat Nabi SAW sedang menuju dekat Mekah dan dilihat dari jauh, dia berteriak mengatakan, paman, paman, dia panggil Nabi SAW. Sebenarnya bukan paman ya, sepupunya, tapi anak ini tidak mengerti. Jadi rupanya dia tahu itu adalah kerabat si anak ini. Maka dia mengatakan, paman, paman gitu. Lalu Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, waktu itu kebetulan ada Ali, ada Ja'far saudaranya Ali, ya, yang meninggal di perang Mu'tah, gitu kan, radhiyallahu anhu majma'in, dengan Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha anak angkat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, angkatlah keponakan kalian itu, gitu kan. Maka Ali, Ja'far dan Zaid berebut ingin menggendong anaknya Hamzah, gitu kan, ingin menggendong anaknya Hamzah. Maka Ali berkata, dia adalah sepupuku dan aku yang lebih dulu tadi untuk menggendongnya. Lalu Ja'far berkata, dia juga sepupuku dan aku menikahi tantenya, karena Ja'far menikahi ya saudaranya, bukan saudaranya, sepupunya Hamzah, gitu kan. Jadi menikahlah dengan dekat satu sama yang lain. Kemudian Zaid berkata, dia ponakanku karena aku anak angkatnya Nabi, berarti aku lebih berhak. Mereka saling berebut karena Nabi kan tadi perintahkan gendonglah anak ini, gitu kan. Maka mereka berebut, mereka anggap itu sebuah fadilah. Disitulah keluar hadis Nabi SAW. Kebetulan waktu itu anak ini sedang dipegang oleh tantenya perempuan, yang kemungkinan kata ahli hadis tantenya ini yang menceritakan kepada si anak, itu sana kerabat ayahmu, gitu. Maka anak ini pun mengejar Nabi SAW. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, keluarlah hadis yang masyhur riwayat Imam Bukhari tadi sudah saya jelaskan, al-khalatu bimanzilatil saudara kandungnya ibu itu pengganti ibu. Dan ini ada hukum sendiri dalam masalah ini ya. Kalau ibu antum meninggal, maka yang menggantikan posisi ibu adalah saudara kandungnya. Itu wajib kita bakti dengan mereka. Jadi kalau di kedudukan dalam bakti, kalau orang tua kita meninggal, nomor satu pengganti ibu adalah saudarinya ibu, saudarinya ibu, bukan saudaranya ya. Biasa dikenal dalam bahasa Arab dengan khalah. Kemudian datang setelah saudarinya ibu, saudara kandungnya ayah, paman, silang ya, saudarinya ibu, posisi yang setelahnya saudara kandungnya ayah, paman. Kemudian datang setelah itu saudaranya ibu laki-laki, baru datang saudarinya ayah perempuan, gitu kan. Jadi ini posisi yang ulama mengatakan pengganti orang tua pada saat meninggal, yang lebih pantas untuk dibakti. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil tante, saudarinya, ibunya anak ini lebih pantas untuk memeliharanya. Kalian boleh menggendongnya tapi bukan membawanya ke Madinah. Lalu waqala li Aliyun, lalu Nabi SAW berkata kepada Ali, anta minni wa ana minka. Saya bagian dari kamu, kamu bagian dari saya. Artinya kamu nggak usah pikir bawa anak ini atau tidak, tetap aja kamu akan hidup bersama saya. Wa qala li Ja'far, dan Nabi SAW berkata kepada Ja'far saudaranya Ali, ashbahta khalqi wa khuluqi. Kamu juga nggak usah khawatir karena kamu orang yang paling mirip secara fisik dengan saya dan secara akhlak. Artinya nggak usah berebut tentang anak ini, kamu juga punya kedudukan sendiri. Wa qala li Zaidin, dan beliau berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Haritha, anak angkat Nabi, anta akhuna wa maulana. Kamu saudara kami dan kamu adalah maulana. Maula ini istilah budak yang dibebaskan, gitu kan. Wa qala Aliyun, ala tatazawwaj binta Hamzah. Wahai Rasulullah, Ali berkata, tidakkah Anda menikahi anaknya Hamzah? Ternyata ada anak Hamzah perempuan yang sudah dewasa. Kata Ali, tidakkah Anda nikahi anaknya Hamzah yang perempuan ini? Bukan yang baik, bukan yang kecil tadi ya, ada yang lain, gitu kan. Qala innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Sesungguhnya dia adalah ya, anak keponakanku dari susuan. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan pada Ali, anta minni wa ana minka.